Lali dalan mulai. Halo pecinta film, selamat datang di BST Movie Recap. Video kali ini mau bahas alur cerita film Dusun Mait buatan Rizal Mantovani, sekaligus bahas juga sumber cerita adaptasinya yang berasal dari kisah nyata follower Zero Point saat sedang hiking ke Gunung Welirang. Bagi yang pecinta alam, maksudnya nggak hobi jalan-jalan ke gunung, tentu bingung. Kenapa nggak ke gunung yang lain? Apa bedanya dengan gunung-gunung indah dan mistis lainnya di Indonesia? Itu juga sekalian bakalan dibahas di video ini. Gunung Welirang memang memiliki tempat tersendiri di kalangan pendaki. Tetapi jika ditanya apakah ia paling horor dibanding gunung lain seperti Semeru, Lau, atau Merapi, jawabannya ternyata relatif. Secara peringkat mistis di Jawa Timur, biasanya Gunung Arjuno, kembarannya Welirang, atau Gunung Raung yang lebih sering disebut paling angker. Namun, Welirang punya aura yang sangat spesifik dan berbeda. Berbeda dengan gunung lain yang mayoritas hutan lebat, Welirang punya elemen pertambangan aktif yang memberikan nuansa keras dan sunyi. Ini adalah pemandangan khas yang jarang ada di gunung lain. Kamu akan berpapasan dengan penambang tradisional yang memikul beban berat naik turun kawah. Ini membangkitkan nuansa human interest, tapi di sisi lain tragis. Ketika kita ke sana untuk jalan-jalan, ternyata di bagian bumi lain ada yang ke sana bersusah payah untuk sesuap nasi. Disebut bersusah payah karena resiko kematiannya tinggi, guys. Kawahnya aktif mengeluarkan asap belerang yang pekat. Jika arah angin berubah, orang di area sekitar kawasan tersebut bisa keracunan. Dalam konteks mistis, banyak yang mengaitkan halusinasi akibat gas belerang dengan penampakan makhluk halus. Gunung Welirang tidak bisa dipisahkan dari Gunung Arjuno karena mereka terletak di satu kawasan. Justru tetangganya inilah yang menyumbang reputasi angker luar biasa. Ini sebenarnya lebih dekat ke jalur Arjuno, tapi karena jalurnya terhubung, aura mistisnya sering dianggap satu paket. Konon, siapa yang berniat buruk di hutan ini bisa disesatkan dan lupa jalan pulang. Mitos paling terkenal di kompleks Arjuno Welirang. Jika pendaki mendengar suara gamelan Jawa di tengah hutan, padahal tidak ada desa, itu pertanda pasar setan atau kerajaan gaib sedang menggelar hajatan yang dikenal dengan nama ngunduh mantu. Mitosnya, jika mendengar ini, pendaki dilarang lanjut ke puncak atau harus segera turun agar tidak diambil jadi pengantin. Kesimpulannya, jika dibandingkan dengan gunung lain di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, Gunung Welirang horornya lebih bersifat sunyi, berkabut, dan menyesatkan. Banyak pendaki yang merasa Welirang lebih mistis karena medannya yang berbatu, gersang di puncak, dan sering tertutup kabut tebal belerang yang membuat pandangan terbatas. Kisah Dusun Mait dari Zero Point sebenarnya mempopulerkan sisi lain Welirang yang jarang dibahas. Keberadaan desa gaib yang spesifik di lembah-lembah tertutup, bukan di jalur utama. Itulah yang bakal kita bahas selanjutnya. Kisah ini diceritakan dari sudut pandang Aryo. Usai ujian semester, Aryo mengajak 3 sahabatnya, Raka, Yuni, dan Nita, mendaki Gunung Welirang. Nita adalah yang paling antusias, namun ia memiliki sifat skeptis dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Film ini memiliki keunikan visual dengan pencahayaan yang terang benderang, kontras dengan film horor biasa, menyiratkan pesan bahwa bahaya tetap mengintai meski dalam keadaan terang. Di pos pertama, mereka sudah diperingatkan penjaga untuk tetap di jalur resmi, namun antusiasme Nita membuatnya abai. Di tengah hutan mereka menemukan sesajen di atas batu. Teman-temannya mengingatkan petua penjaga pos. Namun Nita yang kesal malah menyenggol sesajen itu dengan kakinya. Petaka dimulai saat Nita menemukan sebuah telaga biru tersembunyi. Tanpa memperdulikan pantangan adat, Nita mendekat ke air padahal ia sedang datang bulan. Jadi mereka itu nggak tahu, guys, kalau di daerah tersebut ada aturan yang haid nggak boleh main ke danau, bahkan kena airnya.
Akibat pijakan licin, Nita tergelincir jatuh ke dalam telaga yang airnya sedingin es. Saat ditarik ke daratan, Nita menggigil hebat terkena hipotermia. Namun, tatapannya kosong dan ia mulai meracaukan kalimat bahasa Jawa. Sing teko padha lali dalan mulih. Raka menggendong Nita turun karena kondisi memburuk. Aryo sempat melihat Nita yang digendong Raka memutar kepala dan menyeringai dengan mata putih ke arahnya. Namun Aryo diam saja demi menjaga mental kelompok. Anehnya jalur turun berubah. Dalam tangan mereka semua mati serentak di pukul 18.00. Mereka justru sampai di sebuah pasar ramai di tengah hutan. Di gerbang pasar, Aryo melihat pria kurus yang tiba-tiba berdiri menjulang setinggi pohon bambu dan melempari mereka. Mereka lari masuk ke tengah pasar yang aneh. Penduduknya ramai, tapi semua berjalan tanpa alas kaki. Di sebuah warung, Aryo dan Yuni izin ke toilet, sementara Raka menjaga Nita. Di toilet umum yang amis, Aryo diganggu sosok kepala gondrong di pundaknya. Saat lari keluar, Yuni justru melihat Nita masuk ke toilet. Padahal Nita pingsan sama Raka. Yuni mengintip dan melihat pemandangan mengerikan. Nita sedang meminum darah menstruasinya sendiri sambil merapal mantra yang sama. Sing teko padha lali dalan mulih. Saat pintu didobrak Aryo, toilet itu kosong. Ketakutan, mereka lari kembali ke saung dan menemukan Nita masih pingsan bersama Raka. Mereka bergegas pergi dari pasar. Sayup-sayup terdengar suara gamelan pesta rakyat. Tiba-tiba gerombolan anjing hitam liar mengejar mereka. Saat terdesak, muncul seorang kakek tua berpakaian serba hitam bernama Mbah Surop. Ia menundukkan anjing-anjing itu dengan tongkatnya. Jadi Mbah Surop ini marah karena Aryo dan kawan-kawan disuruh balik arah tapi pada nolak. Mereka ini sudah tersesat dan salah arah. Tiba-tiba Nita kejang hebat, kerasukan dan mencekik Mbah Surop dengan kekuatan tak wajar. Setelah Nita berhasil dilumpuhkan, Yuni memohon agar Mbah Surop menolong Nita. Dengan berat hati Mbah Surop setuju membawa mereka ke rumahnya dengan syarat tidak boleh ada yang keluar dari rumah itu. Mereka dibawa menembus hutan menuju rumah kayu Mbah Surop yang penuh ayam cemani dan aroma dupa. Di dalam rumah, Aryo terkejut melihat sebuah keranda mayat. Di dalamnya terbaring gadis penuh luka busuk. Aryo menanyakan siapa itu. Mbah Surop menjawab, Itu adalah anak saya. Dia belum mati. Aryo, Raka, dan Yuni saling tatap. Mereka sadar telah masuk ke dalam lingkaran setan yang lebih dalam. Malam semakin larut di rumah Mbah Surop. Suasana mencekam karena Mbah Surop mulai menjelaskan siapa gadis di dalam keranda itu. Ia adalah Wening, anak semata wayangnya yang sudah bertahun-tahun terjebak dalam kondisi mati suri. Raga Wening ada di sana tapi jiwanya tertahan di desa gaib ini, yang ternyata dijadikan penari abadi untuk menghibur para lalembut. Mbah Surop bertahan tinggal di perbatasan dimensi ini hanya untuk menjaga raga anaknya agar tidak membusuk. Berharap suatu hari bisa merebut jiwanya kembali. Namun, kedatangan Nita merubah segalanya. Mbah Surop memperingatkan, mereka tidak butuh obat, mereka butuh ganti. Kekacauan terjadi saat Nita tiba-tiba siuman. Namun bukan sebagai Nita, dia duduk tegak dengan senyum menyeringai. Menatap keranda Wening lalu berkata lirih. Tiba-tiba suara gamelan di luar rumah terdengar semakin keras. Kali ini diiringi suara sinden yang menyayat hati. Pintu rumah Mbah Surop bergedor-gedor dan keluar dengan kasar. Ternyata bukan oleh tangan manusia, melainkan oleh ratusan warga desa yang menuntut pengantin baru mereka diserahkan. Jendela belakang jebol. Nita kabur atau lebih tepatnya ditarik keluar. Mbah Surop berteriak marah. Anak itu bodoh. Dia menyerahkan dirinya sendiri.
Mau tidak mau mereka harus keluar rumah untuk menjemput Nita. Pemandangan di luar rumah kini berubah total. Hutan yang gelap gulita telah berubah menjadi pesta rakyat yang megah namun mengerikan. Ribuan sosok memadati tanah lapang. Di tengah panggung terlihat Nita sedang menari dengan gerakan yang sangat luas dan tidak manusiawi. Matanya terpejam namun bibirnya tersenyum lebar. Dia mengenakan kemben pengantin Jawa kuno. Di sebelahnya berdiri sosok tinggi besar hitam legam dengan mata merah menyala. Sang mempelai pria yang merupakan penguasa dusun mayit. Mbah Surop memberikan satu-satunya jalan keluar. Mereka harus menarik Nita turun dari panggung sebelum kending terakhir selesai. Jika terlambat, jiwa Nita akan terikat selamanya di sana menggantikan Wenin. Dan raga Nita di dunia nyata akan mati. Aryo dan Raka nekat menerobos kerumunan warga. Raka berhasil naik ke panggung dan menarik tangan Nita. Aryo, Yuni, dan Raka menyeret Nita yang terus meronta dan mencaci maki mereka. Mereka terus berlari hingga napas putus. Sampai akhirnya Aryo tersandung akar pohon. Dan mereka semua jatuh terguling ke jurang yang curam. Aryo terbangun karena silau matahari. Mereka ditemukan oleh tim SAR dan warga lokal di lereng yang curam, jauh melenceng dari jalur pendakian resmi. Mereka telah hilang selama 3 hari. Padahal menurut perasaan mereka, kejadian itu hanya berlangsung 1 malam. Nita ditemukan dalam kondisi hidup, namun tatapannya kosong melompong. Setelah turun gunung, ternyata teror tidak berhenti. Nita tidak pernah bicara lagi seumur hidupnya. Ia didiagnosis gangguan jiwa berat, kata Tonia. Setiap malam Jumat Kliwon, keluarganya sering mendapati Nita melakukan gerakan tarian Jawa di kamarnya yang gelap sambil menyenandungkan gending yang sama. Aryo, Raka, Yuni selamat, namun hidup dalam trauma. Mereka sering mendengar suara gamelan sayup-sayup saat sendirian. Cerita ditutup dengan fakta bahwa beberapa bulan kemudian Nita meninggal dunia dalam tidurnya dengan posisi tangan seperti sedang menari. Di hari kematian Nita, warga sekitar rumahnya mengaku melihat keranda terbang di atas genteng rumah Nita. Diiringi suara tawa kakek tua yang puas karena pertukaran telah berhasil. Wening mungkin telah bebas, namun Nita lah yang kini menjadi penghuni abadi dusun mayit.